Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Fania Rahmadani, NIM 18020300205. Di sini saya akan mempresentasikan analisis studi kelayakan bisnis usaha Nutsnack. Usaha ini termasuk jenis usaha baru yang masih dalam tahap pengembangan. Untuk note lainnya, pada bab 1 yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang dan juga gambaran bisnis. Kemudian bab 2 ada bab 2 yaitu ada aspek organisasi dan manajemen yang berisi yang nanti akan saya jelaskan mengenai legalitas usaha dan juga manajemen. Bab ketiga yaitu aspek pemasaran dan pasar yang berisi segmentasi pasar dan juga wilayah pemasaran, sistem distribusi dan sistem promosi. Bab keempat yaitu ada aspek teknis yang isinya ada teknis produksi dan juga kapasitas dan rencana produksi. Yang kelima ada aspek keuangan yaitu ada isinya cash flow, laba rugi, dan rasio keuangan. Yang terakhir ada kesimpulan atau penutup. Untuk yang pertama ada bab 1 pendahuluan dan gambaran umum bisnis. Isinya yaitu ada latar belakang dan gambaran bisnis. Latar belakang usaha. Latar belakangnya tuh yang pertama ada semakin meningkatnya kebutuhan rumah tangga di masa itu. Jadi saat itu tuh emang kebutuhan rumah tangganya semakin banyak. Jadi pemilik itu memutuskan untuk membuka usaha ini. Yang kedua juga semakin meningkatnya kebutuhan pangan di lingkungan setempat. Jadi di lingkungan tempat tinggal pemilik juga kebutuhan pangannya tuh semakin tinggi, apalagi gak hanya makanan pokok tapi juga jajanannya juga semakin banyak dan semakin daya konsumtif masyarakat tuh semakin tinggi. Kemudian adanya skill terpendam dari pemilik karena emang pemilik ini memiliki skill yang cukup baik jika dikatakan sebagai ibu rumah tangga, sehingga dengan kemampuan yang dia miliki dia memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan ini. Yang kedua ada gambaran usaha. Usaha ini sebenarnya sudah berjalan lebih dari 10 tahun namun baru mendapatkan izin usaha 1 tahun lalu. Jadi usaha ini emang sudah lama berdiri, jadi sudah lebih dari 10 tahun pemilik menjalankan usaha kecil-kecilan ini, namun memang baru 1 tahun lalu pemilik ini baru mendaftarkan izinnya untuk mendapatkan surat izin setempat. Yang kedua, jenis makanan yang dijual itu ada snack box dan nasi box. Kemudian juga usaha ini berfokus pada makanan tradisional atau jajanan tradisional, yaitu ada dadar gulung, ketuk lindri, onde-onde yang dijual setiap hari. Jadi emang pemilik ini kadang-kadang menerima pesanan berupa nasi box, snack box, ataupun jajan-jajan kecil. Tapi kalau yang untuk snack sama nasi box itu biasanya dipesan langsung oleh bisa tetangga, bisa saudara, kerabat gitu. Dan untuk spesifikasi atau detail-detailnya itu bisa banyak dan juga jumlahnya juga sesuai konsumen yang ingin pesan gitu. Hanya saja, namun kalau usaha ini berfokus pada dadar gulung, ketuk lindri, dan onde-onde yang setiap hari dibuat dan dijualkan ke warung-warung kecil. Usaha ini juga masih menggunakan sistem yang sederhana, alat-alatnya belum secanggih peralatan di pabrik-pabrik perusahaan besar. Yang bab 2 selanjutnya yaitu ada aspek organisasi dan manajemen, yang isinya ada legalitas usaha dan juga manajemen. Untuk legalitas usaha, di sini ada badan hukum. Bentuk usaha yang perusahaan gunakan, yang usaha ini gunakan yaitu jenisnya ada perseorangan. Usaha ini didirikan oleh satu orang dan hanya satu tempat usahanya.
tanggung jawab usahanya juga dibebankan hanya kepada pemilik modal, kecuali di bagian seperti produksi, pemasaran, dan sebagainya itu kepada kepala modal. Yang kedua ada surat izin usaha. Usaha ini atau usaha UMKM Natsnack ini sudah mendaftarkan izin usahanya ke dinas tempat dan sedang diproses oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang ketiga ada surat izin tempat usaha atau situ. Merupakan izin pendirian usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut, usaha UMKM Natsnack ini sudah mendaftarkan ke dinas setempat dan sedang diproses oleh dinas. Yang keempat ada surat izin domisili. Usaha UMKM Natsnack ini sudah memiliki izin domisili dan IMB karena usaha ini cukup aktif dalam bidang makanan. Ditambah untuk menyimpan bahan diperlukan tempat khusus, maka akan lebih mudah jika sudah terdaftar surat izin domisili. Yang selanjutnya ada manajemen. Usaha ini masih baru, jadi belum memiliki karyawan tetap, hanya dibantu saudara atau anak sekitar 2-3 orang. Kemudian juga belum ada pembagian tugas secara spesifik karena masih dalam proses produksi. Secara spesifik dalam proses produksi, semua yang melakukan adalah owner. Jadi dari hal pembelian bahan sampai dengan pengantaran makanan itu semua yang melakukan owner, hanya saja mungkin kerap kali dibantu 2-3 orang sanak saudara atau anaknya. Bab 3 ada aspek pemasaran dan pasar yang berisi segmentasi pasar dan wilayah pemasaran, sistem distribusi, dan sistem promosi. Segmen pasar dan wilayah pemasaran. Segmen pasarnya itu ada produk ini berfokus pada jajanan tradisional yang disukai di kalangan remaja hingga lansia. Usianya sekitar 17-50 tahun. Wilayah pemasaran itu sekitar perumahan. Nah, di dekat perumahan itu tuh ada sekolah dasar sekitar situ dan juga bisa dipasarkan melalui toko-toko kelontong kecil atau warung-warung pinggir jalan yang kecil. Untuk sistem distribusi itu ada 2 metode, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung ini langsung dijual ke konsumen melalui pemesanan langsung ke pemiliknya. Jadi konsumen itu langsung pesan atau beli ke pemiliknya. Kemudian kalau secara tidak langsung biasanya dititipkan di toko-toko kecil, toko kelontong, pedagang kecil, reseller atau warung makan gitu. Untuk sistem promosi, jadi awalnya itu menggunakan sistem door to door atau dari pintu ke pintu, dan juga memberikan tes ke teman secara gratis. Jadi kalau door to door itu biasanya pemilik membuat dulu makanannya apa, kemudian memberikannya kepada teman atau sanak saudara, kemudian nanti temannya itu tuh memberikan testi review atas makanan itu. Jadi setelah diberikan testi akan ada trial and error. Jadi dari situ kemudian pemilik bisa berusaha terus agar mendapatkan hasil yang baik. Setelah itu baru bisa menjualnya ke toko-toko kecil. Nah, karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga pemilik memutuskan untuk melakukan sistem promosi agar lebih canggih lagi, yaitu promosi melalui Instagram, WhatsApp Story, ataupun Facebook dan sosial media lainnya. Yang keempat ada aspek teknis. Aspek teknis ini meliputi teknis produksi dan juga kapasitas dan rencana produksi. Untuk kapasitas dan rencana produksi itu, jadi usaha ini tuh fokusnya untuk setiap harinya memproduksi 2 jenis, yaitu dadar gulung dan getuk limbri. Kalau dadar gulung ini tuh bisa 60 pieces per hari. Kalau getuk limbri ini bisa 24 pieces. Biasanya kalau getuk limbri dibuat 2 hari sekali. Kemudian untuk rencana produksi, proses produksi dilakukan setelah subuh, sekitar jam 4 atau jam 5 hingga jam 8 pagi untuk membuat 2 jenis jajanan tradisional. Lalu untuk
Untuk teknis produksi, produksi dilakukan setiap hari, biasanya dari setelah subuh hingga pukul 8 pagi. Dan jika ada pesanan tertentu, 2 hari sebelumnya bahan sudah disiapkan. Bab 5 ada aspek keuangan yang meliputi cash flow, laporan laba rugi, dan rasio keuangan. Cash flow di sini itu hitungnya per tahun, jadi ada saldo masuk, terus juga ada arus kas masuk berupa penjualan, arus kas keluar berupa biaya operasional per tahun, biaya pembelian peralatan, dan total arus kas keluar. Dan itu total paling bawah itu total arus kasnya dari tahun 2021, 2022, 2023. Dan setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk rasio keuangan, usaha ini menggunakan 3 rasio, yaitu ada profit margin, return on asset, dan payback. Profit margin sendiri lebih ke mengukur kepada profit. Usaha ini menghasilkan profit 61% itu dalam hitungan per tahun. Kemudian ada return on asset atau tingkat pengembalian modal, itu ada 181%. Kemudian ada payback period, pengembalian modal dalam jangka waktu tertentu. Itu jadi usaha ini payback period atau modalnya kembali dalam 4 bulan 11 hari. Laporan laba rugi, ada pendapatan dan biaya. Pendapatan di sini lebih fokus ke penjualan bersih. Kemudian biaya juga ada biaya listrik, air, biaya peralatan, biaya bahan baku. Sehingga menghasilkan laba bersih 18.064.500 dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian untuk kesimpulan atau tindak lanjut usaha, jadi masing-masing aspek masih ada kelebihan dan kekurangan. Misal dari segi aspek hukum, seperti legalitas usaha masih belum sempurna. Kemudian dari aspek teknis, dalam pemilihan lokasi dan layout masih sederhana dan belum dibuat sedemikian rupa layaknya usaha-usaha yang besar pada umumnya. Kemudian dari aspek pemasaran, pasar, dan manajemen juga masih ada kekurangan, seperti pada poin manajemen belum ada karyawan tetap, dan juga spesifikasi manajemen yang terstruktur seperti bisnis yang sudah berkembang pada umumnya belum sempurna. Dari semua aspek itu, walau masih banyak kekurangan, tetapi bisa tertutupi seiring berjalannya waktu, karena bisnis ini juga masih dalam tahap pengembangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak untuk ditindaklanjuti. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.